Dewa Perang Ye Shikai. Bab 281. Qi Feng menatap Luo Shiki di sebelahnya, awalnya sedikit terkejut, lalu segera tersenyum dan memberi isyarat, tolong. Ada lagi yang mau menaikkan harga. 40 juta setiap kali. 40 juta 2 kali. 40 juta 3 kali, deal. Selamat kepada Nona Luo karena memenangkan botol berpola benang berlapis kaca hijau ini. Saat tuan rumah membuat keputusan akhir, dua pelayan di sampingnya segera mengemas botol berpola tali berlapis kaca hijau dan mengirimkannya ke Luo Shiki. Lelang berlangsung dengan tertib. 2 jam kemudian, pelelangan akhirnya berakhir, tetapi pesta masih belum berakhir. Di tengah aula perjamuan, terdengar nyanyian dan tarian lagi. Ye Shikai telah bosan selama 2 jam. Sekarang waktunya untuk urusan serius. Qi Feng perlahan berdiri. Dia memenangkan total 3 barang di pelelangan itu, tetapi favoritnya tetap botol berpola tali berlapis kaca hijau. Hanya saja dia tidak ingin mendapat masalah dengan Luo Shiki karena sepotong porselen. Tuan Ji, silakan tinggal. Tepat saat Qi Feng hendak meninggalkan tempat itu, dia mendengar sebuah suara di telinganya. Ketika dia berbalik, ternyata itu adalah Luo Shiki. Haha, Nona Luo, apakah ada yang bisa saya bantu? Qi Feng menunjukkan senyum khasnya. Meskipun dia menjaga jarak dari Luo Shiki dan sedikit tidak puas dengannya di dalam hatinya, dia tetap terlihat sangat ramah di wajahnya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Ji. Apakah ini cocok untuk Anda, Tuan Ji? Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Qi Feng sedikit terkejut. Meskipun dia adalah pengurus keluarga Ji, hanya ada segelintir orang di Yanjing yang bisa membuat Luo Shiki mengambil inisiatif untuk tersenyum dan menjaga mereka. Tentu saja. Qi Feng tertegun sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Ada ruang pribadi di lantai atas. Silakan masuk, Tuan Ji, kata Luo Shiki. Nona Luo, silakan. Di dalam kotak, Luo Shiki dan Qi Feng masing-masing duduk di kiri dan kanan, dengan beberapa pengawal mengikuti di belakang mereka. Pada saat ini, Luo Shiki mengedipkan mata pada pengawal wanita di belakangnya, dan segera, pengawal wanita itu meletakkan sebuah kotak yang dikemas dengan indah di atas meja. Saya dengar Tuan Ji suka porselen, jadi hari ini saya membeli vas berpola tali berlapis kaca hijau ini dan memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Luo Shiki melambaikan tangannya dan mendorong kotak itu di depan Qi Feng. Ini tidak bagus. Qi Feng tidak menyangka Luo Shiki akan melakukan ini. Dia terkejut dan sedikit gembira. Botol berpola tali berlapis kaca hijau di depannya memang merupakan mahakarya langka, dan Qi Feng sangat menyukai porselen kuno. Tuan Ji, terimalah permintaanku. Jika aku membutuhkan bantuan di masa depan, aku akan tetap membutuhkan dukunganmu. Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Ketika dia melihat senyum serakah terpancar di wajah Qi Feng, sudut mulutnya diam-diam terangkat. Baiklah. Terima kasih banyak, Nona Luo. Qi Feng melambaikan tangannya, dan seorang pengawal di belakangnya dengan cepat menyimpan kotak itu. Aku ingin tahu apa yang ingin Nona Luo bicarakan padaku. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain adalah orang yang berhati lembut, dan orang yang menerima hadiah dari orang lain berkewajiban untuk membalas budi. Karena Qi Feng menerima hadiah yang murah hati ini, tentu saja dia perlu menyenangkan Luo Shiki. Ji Group adalah grup bisnis terkenal di Yanjing. Tentu saja, saya berharap dapat bekerja sama lebih banyak lagi dengan kami. Pelayan di samping menuangkan segelas anggur merah untuk mereka berdua, dan Luo Shiki menyesapnya. Haha. Nona Luo juga seorang pahlawan wanita di komunitas bisnis Yanjing. Ada banyak peluang kerja sama antara kedua keluarga kita. Qi Feng berkata sambil tersenyum. Ternyata Luo Shiki sedang mencari kerja sama. Meskipun kekuatan grup Luo tidak sebaik kekuatan keluarga Ji, kerja sama antara kedua keluarga tersebut merupakan situasi yang saling menguntungkan. Qi Feng tidak akan keberatan dengan ini. Saya mendengar bahwa Ji dan Wu dari Hong Kong City akan memulai kerja sama baru-baru ini. Apakah Tuan Ji mengetahuinya? Luo Shiki mengganti topik pembicaraan dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia dengan tajam memperhatikan bahwa ketika kata "Wu" disebutkan, warna aneh melintas di wajah Qi Feng. Ya, grup Wu ingin mencari mitra di Yanjing baru-baru ini. Sebagai pemimpin industri ini, grup Ji tentu berharap untuk bekerja sama. Ada sedikit kewaspadaan di mata Qi Feng. Dia mengira Luo Shiki ingin terlibat dalam masalah ini. Nona Luo, Anda juga ingin makan sepotong kue itu? Qi Feng bertanya ragu-ragu. Haha, tentu saja tidak, kami hanya mengobrol.
Aku tidak tahu sejauh mana kerja sama antara Ji dan Wu telah terjalin. Luo Xiki tersenyum dan menyangkalnya dengan tegas. Tentu saja dia tidak tertarik dengan ini, dia hanya ingin mendapatkan informasi tentang keluarga Ji. Benarkah begitu? Ji Feng jelas merasa lega saat mengatakan ini. Meskipun Ji Feng berada pada posisi tinggi, dia tidak akan pernah meremehkan lawan manapun. Kepribadiannya yang berhati-hati juga memungkinkan dia menjadi pengurus keluarga Ji. Di matanya, Luo Xiki seperti seekor harimau. Jika dia lapar, dia akan berani menggigit daging siapapun. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Ji tentang kerja sama ini. Luo Xiki melanjutkan, jika negosiasi dengan Wu berhasil, Tuan Ji, Anda akan menjadi orang pertama yang memberikan kontribusi. Luo Xiki berusaha sebisa mungkin agar Ji Feng tidak meragukan niat sebenarnya dengan mengisyaratkannya. Tentu saja, meskipun saya tidak berbakat, saya juga sangat aktif dalam memperjuangkan kerja sama ini. Ji Feng berkata dengan percaya diri, tidak menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Luo Xiki. Jadi, Tuan Ji juga sangat optimis terhadap Wu. Luo Xiki terus bertanya, lalu mengangkat gelasnya, ayo, aku bersulang untukmu. Baiklah, baiklah, Nona Luo, Anda terlalu sopan. Ji Feng juga mengangkat gelasnya dan meminum anggur merah dalam satu teguk. Wu adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Hong Kong, dan keluarga Ji saya adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di Yanjing. Kerjasama antara kedua keluarga ini dapat dikatakan sebagai kecocokan yang sempurna. Ji Feng minum beberapa gelas anggur, dan karena Luo Xiki tidak menunjukkan permusuhan apapun, dia sedikit rileks dan berbicara perlahan. Begitukah? Lalu mengapa tidak ada pergerakan di komunitas bisnis Yanjing akhir-akhir ini? Mungkinkah keluarga Wu telah bangkrut? Keluarga Wu sedang mencari mitra di Yanjing kali ini, dan mereka sangat mementingkan hal itu. Mereka juga telah membandingkan harga dan memilih banyak mitra, jadi mereka belum membuat keputusan. Ji Feng menjelaskan. Faktanya, perwakilan negosiasi keluarga Ji ke Gangcheng telah tiba, tetapi Ji Feng tidak mau memberitahu Luo Xiki tentang hal ini. Apakah ada perusahaan di Yanjing yang berani bersaing dengan Ji? Luo Xiki berpura-pura tidak percaya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan baik. Ji Feng ragu-ragu, ekspresi aneh melintas di wajahnya, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat arlojinya. Oh, Nona Luo, tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Maafkan aku. Ji Feng tiba-tiba berkata dengan keras, lalu segera berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Begitukah? Kalau begitu, Tuan Ji, tolong cepat pergi dan jaga diri. Luo Xiki tidak menghentikannya dan berdiri untuk mengantar Ji Feng pergi. Baiklah, Nona Luo, silakan tinggal. Kita bicara lagi lain waktu. Ji Feng berkata dengan nada meminta maaf. Baiklah, jaga diri baik-baik, Tuan Ji. Baru setelah Ji Feng dan yang lainnya meninggalkan Hotel Suksi, Luo Xiki menghela napas lega, berjalan ke layar dan mengetuk pelan. Orang-orang sudah pergi, tapi mereka tidak mau keluar. Bab 282. Ye Xike menepuk kerahnya dan berjalan keluar dari balik layar. Jadi, jika Anda ingin memerintah negara ini dari balik layar, Anda tetap harus bergantung pada saya. Luo Xiki berkata sambil tersenyum bangga. Ya, terima kasih. Ye Xike memutar matanya, lalu mencari tempat duduk dan mendesah pelan. Sayang sekali Ji Feng tidak mengungkapkan seluruh situasinya. Ada sedikit penyesalan dalam nada bicara Ye Xike. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi pengurus keluarga Ji adalah orang biasa? Dia jelas baru saja menemukan sesuatu dan menemukan alasan untuk pergi. Luo Xiki berkata dengan sedikit kesal, apakah aku bertanya terlalu tergesa-gesa dan membuatnya curiga? Tidak, kamu hanya menanyakan inti pertanyaannya. Tidak peduli seberapa baik kamu menutupinya, dia tidak akan pernah bisa menjawabmu. Ye Xike berkata dengan ringan. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa Ji Feng mendukung kerjasama antara keluarga Ji dan keluarga Wu. Ye Xike menatap langit-langit, dan keduanya terdiam. Xiki, kamu mengatakan bahwa bom yang mengancam itu dibuat oleh keluarga Ji. Aku sedikit mempercayainya. Ye Xike tiba-tiba berkata, dan kalimat berikutnya semakin mengejutkan Luo Xiki. Saya menduga Ji Feng lah yang melakukannya. Mengapa kamu berkata begitu? Ji Feng adalah rubah tua. Ketika kamu menyebutkan pesaingmu tadi, dia sengaja menghindari pertanyaan itu. Apa maksudnya ini? Ye Xike berdiri, menatap Luo Xiki, dan berkata dengan lembut. Artinya, dia tidak ingin menyebut Tianya Group. Luo Xiki menjawab. Ya,
Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa Ji dan Tianya bersaing untuk proyek ini, tetapi mengapa Ji Feng tidak mau mengatakannya? Mungkinkah dia takut menyebut nama Su Qingyu? Luo Xiki tiba-tiba tersadar dan menepuk pahanya. Benar sekali. Aku diam-diam mengamatinya melalui celah di layar tadi. Saat itu, matanya melirik ke bawah dengan tidak wajar. Ye Xike menjelaskan, berdasarkan teknik interogasi yang saya pelajari di ketentaraan, ini berarti dua hal, satu, dia berbohong, dan dua, dia bersalah. Dengan kekuatan keluarga Ji, mustahil bagi mereka untuk merasa bersalah terhadap grup Tianya, jadi yang membuatnya merasa bersalah adalah Luo Xiki ragu untuk berbicara. Su Qingyu. Ye Xike benar sekali. Qi Feng adalah seorang pria terkenal. Jika orang lain tahu bahwa dia menggunakan bom palsu untuk mengancam Su Qingyu, dia akan hancur. Oleh karena itu, dia merasa bersalah dan menghindari menyebutkan Su Qingyu. Dan siapapun yang berani membuat keputusan seperti itu, setidaknya harus menjadi anggota senior keluarga Ji. Qi Feng adalah pengurus keluarga Ji dan saudara ketiga Ji Tao. Dia juga memenuhi persyaratan identitas ini. Ye Xike melanjutkan. Lalu apakah kamu punya bukti? Tidak, tidak ada bukti, itu hanya intuisi. Ye Xike berbalik dan berkata pada Luo Xiki. Cek. Kukira kau akan bersaksi melawan dia. Luo Xiki memutar matanya, lalu menjulurkan lidahnya nakal dan berkata sambil tersenyum, tapi intuisiku sama denganmu. Ye Xike berjalan ke akuarium besar di sisi kotak dan memandangi ikan hias berbagai ukuran di dalamnya, seolah-olah dia mendapat inspirasi. Sebenarnya, dunia usaha di Yanjing itu seperti akuarium ini. Ye Xike menunjuk beberapa ikan koi besar yang aktif di bawah. Apa maksudmu? Luo Xiki memandang akuarium ikan itu dengan rasa ingin tahu. Ikan-ikan kecil di hulu cukup tenang, tetapi ikan-ikan besar di hilir tidak begitu tenang. Ruang begitu sempit, jika satu ikan besar bergerak, apakah ikan-ikan besar lainnya tidak akan bereaksi? Apa maksudmu? Tanya Luo Xiki, tampak bingung. Ye Xike tertawa dua kali, lalu berbalik dan meninggalkan kotak itu. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah meninggalkan Hotel Zuxi, Ye Xike berkendara ke pangkalan istana dunia bawah. Tampaknya dia sudah lama tidak berada di sana. Tuan Pluto. Jeten dan yang lainnya terkejut melihat Ye Xike datang. Apakah Anda sudah menemukan informasi yang saya minta untuk Anda cari? Ye Xike langsung ke intinya dan bertanya langsung. Dia perlu menyelesaikan urusan di Yanjing secepatnya dan kemudian pergi ke Gangcheng secara langsung. Kami sudah menemukannya. Tuan Pluto, silakan ke sini. Jeten membawa Ye Xike ke ruang konferensi, menyalakan komputer, dan memproyeksikan slide di layar. Ye Xike melihat lebih dekat dan melihat seorang pria tampan di layar. Pria ini bernama Wu Zijian. Dia adalah putra tertua keluarga Wu di Gangcheng, pewaris pertama dalam tatanan hukum, dan manajer umum grup Wu. Jeten menunjuk pria itu dan memperkenalkannya kepada Ye Xike. Di luar ruang pertemuan, serigala dan buaya sedang bersandar di jendela, memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Buaya, menurutmu mengapa bos mulai belajar bisnis? Tanya serigala itu dengan rasa ingin tahu. Dasar bodoh. Sekarang pergilah dan tanya-tanya di dunia bawah tanah. Semua orang tahu tentang reputasi bos kita. Dia telah membunuh 3 dewa utama dan 24 master di daftar ke-8. Dengan catatan ini, siapa yang berani menyinggung bos? Buaya itu menepuk keras kepala serigala dan berkata dengan suara rendah. Tapi apa hubungannya ini dengan bisnis? Bodoh sekali. Tidak ada saingan di dunia bawah tanah, jadi tentu saja aku akan fokus pada bisnis. Buaya itu berwajah gelap. Pria ini bernama Wu Yu. Dia adalah putra kedua dari keluarga Wu, adik laki-laki Wu Zijian, dan wakil manajer umum grup Wu. Jeten mengklik komputer dan beralih ke gambar. Saya kenal orang ini. Tolong ceritakan detailnya. Menurut manajer industri kami di Gangcheng, kedua bersaudara itu tidak memiliki hubungan baik satu sama lain, dan kedua bersaudara itu telah bersaing secara diam-diam untuk mendapatkan posisi pewaris keluarga Wu. Kata Jeten, lalu berdiri di samping Ye Xike. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Wu Yu selalu ingin King Yu pergi ke Gangcheng. Ye Xike tiba-tiba menyadari bahwa Wu Yu menemukan Tianya Group sebagai mitra di Yanjing hanya untuk bersaing dengan Wu Zijian. Maka keluarga Ji mungkin menjadi penyelamat Wu Zijian. Ini adalah kepala keluarga Wu saat ini, Wu Liang, kepala grup Wu. Ye Xike menatap sosok yang agak kurus di layar, yang tampaknya tidak dapat diduga. Ye Xike membalas tatapannya,
Seakan-akan semua privasinya telah terlihat olehnya, hal ini membuatnya merasa tidak nyaman, padahal yang ada di hadapannya hanyalah sebuah foto. Yesike menatap foto Wu Yu dan mendesah dalam hatinya, anak ini cukup beruntung dan berada di posisi yang tepat. Siapa yang membuatnya memilih Tianya Group? Jadi, mari kita bantu dia. Tuan Pluto, apakah Anda akan pergi ke Gancheng secara langsung? Jeten bertanya ragu-ragu, melihat informasi tentang keluarga Wu di Gancheng di tangannya. Kita tunggu saja. Di Yanjing, masih ada masalah keluarga Ji. Yesike mengusap pelipisnya, merasa sedikit lelah. Ngomong-ngomong, sejak aku kembali dari Gunung Suci, apakah ada perkembangan baru di dunia bawah tanah? Tidak ada pergerakan besar. Peringkat kegelapan telah diperbarui, dan para pendatang baru telah mengisi kekosongan sebelumnya. 3 posisi dewa utama kini dipegang oleh mantan orang kepercayaan mereka. Zeus masih hilang. Bab 283. Hill Hotel, Kota Hong Kong. Saya sangat lelah. Saya sudah lama berada di pesawat, tetapi saya malah mengalami hal seperti ini. Setelah mandi, Anlan membungkus dirinya dengan jubah mandi dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Awalnya, Wu Yu mengatur 2 kamar tunggal untuk Su Qingyu dan Anlan, tetapi Su Qingyu mengubahnya menjadi kamar ganda untuk memudahkan komunikasi kerja. Bangun dan bekerja. Su Qingyu memutar matanya ke arah Anlan dan menumpuk setumpuk dokumen di atas meja. Oh, biarkan aku istirahat sebentar. Anlan mengeluh. Berhentilah membuat masalah, pergilah sekarang. Cek, oke, tapi tunggu aku membereskan barang bawaanku dulu. Anlan melengkungkan bibirnya dan berkata dengan enggan, membuka kedua koper mereka dan berencana untuk memasukkan pakaian itu ke dalam lemari. Qingyu, apakah kamu yakin bisa melakukannya kali ini? Anlan bertanya sambil melipat pakaian. 50% yakin. Su Qingyu mengulurkan 5 jari dan melambai pada Anlan. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Anlan memiliki wajah yang gelap. Setelah melipat beberapa potong pakaian, dia memegangnya di tangannya dan berjalan menuju lemari. Ketuk, ketuk, ketuk. Anlan hendak membuka lemari ketika dia mendengar suara ketukan samar. Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada gerakan. Ketuk, ketuk. Suara ketukan lembut terdengar lagi. Anlan mendengarkan dengan saksama dan mendapati bahwa suara ketukan itu sepertinya berasal dari dalam lemari. Anlan menempelkan kepalanya di pintu lemari dan mendengarkan dengan saksama. Ledakan, ledakan. Itu memang suara dari lemari. Anlan dengan jelas mendengar suara ketukan yang berasal dari lemari. Suaranya tumpul dan teratur, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Anlan tanpa sadar membuka lemari dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Anlan tiba-tiba mundur 2 langkah, lalu duduk di tanah, menunjuk ke arah lemari dengan ngeri, tubuhnya gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Anlan, ada apa denganmu? Su Qingyu mendengar teriakan itu, segera berdiri, berjalan cepat, dan membantu Anlan berdiri. Apa yang telah terjadi? Su Qingyu menepuk punggung Anlan dan melihat ke arah jarinya. Nona Su, Nona An, apa yang terjadi? Setelah mendengar teriakan itu, Wu Yu bergegas masuk ke ruangan bersama 2 pengawalnya. Wu Yu segera membantu keduanya berdiri, lalu melihat ke dalam lemari. Jantungnya bergetar. Di depannya ada mayat perempuan dengan kepala tergantung di tali yang terhubung ke papan kayu di atasnya. Ini adalah mayat wanita yang digantung. Kedua pengawal itu menghalangi Su Qingyu dan Anlan di belakang mereka. Setelah Wu Yu sadar, dia sendiri melangkah maju, melihat lebih dekat, lalu menghela napas lega dan melemparkan mayat wanita itu ke tanah. Nona Su, Nona An, jangan khawatir, ini bukan mayat wanita, ini hanya boneka berbentuk manusia. Wu Yu menemukan bahwa wajah mayat itu tidak terlihat seperti kulit manusia, tetapi lebih seperti silikon. Lalu dia menatap mata itu. Itu jelas sebuah boneka, tetapi tampak seperti manusia. Selain itu, rambut panjang itu menutupi wajah sehingga kedua wanita itu mengira itu adalah mayat. Apa? Boneka? Su Qingyu dan Anlan awalnya takut hingga menangis. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah boneka, mereka merasa lega, tetapi pada saat yang sama mereka tidak dapat menahan perasaan malu dan marah. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di sini? Wu Yu berjalan ke lemari dan melihat lebih dekat. Ada pegas di dalamnya yang menyebabkan mayat perempuan itu bergoyang maju mundur terus-menerus. Ketika benda itu menghantam pintu lemari, terdengar suara, dong dong dong. Melihat ini, Wu Yu tidak dapat menahan amarahnya. Dia segera memanggil manajer dan staf hotel. Pada saat yang sama, dia juga mencoba menghibur Su Qingyu dan Anlan.
Itu benar-benar pukulan ganda. Pertama, ada perusuh yang menghalangi konvoi, dan kali ini adalah lelucon. Wu Yu semakin merasa bahwa seseorang melakukan hal ini dengan sengaja. Manajer Yu, tolong jelaskan padaku apa yang sedang terjadi. Wu Yu menamparkan pria gemetar berjas di depannya tepat di wajahnya, hingga dia terjatuh ke tanah. Maafkan saya, Tuan Wu. Saya benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Pria berpakaian jas itu menjatuhkan diri dan berlutut. Tentu saja dia tahu identitas Wu Yu. Kalau dia telah menyinggung perasaannya, dia tidak akan dapat menjalankan hotel itu lagi. Dan kamu, Wu Yu menunjuk beberapa anggota staf di dekatnya. Dengan kekuatan putra kedua keluarga Wu, akan mudah baginya untuk memberhentikan beberapa orang. Baiklah Tuan Wu, lupakan saja karena ini hanya lelucon. Su Qingyu tidak ingin mempermasalahkannya dan berharap Wu Yu berhenti saja. Keluar dari sini sekarang juga. Wu Yu menahan amarahnya dan melambaikan tangannya. Beberapa pengawal di belakangnya langsung menggendong manajer itu keluar. Terima kasih, Nona Su. Beberapa orang terus mengucapkan terima kasih padanya, merasa bersyukur atas kemurahan hati Su Qingyu. Setelah orang-orang itu pergi, Wu Yu segera meminta maaf kepada Su Qingyu. Maaf sekali, Nona Su. Saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi kesalahan seperti itu di hotel. Jangan khawatir, saya bisa memberi mereka sedikit waktu dan meminta mereka keluar. Wu Yu tertekan karena amarah di hatinya. Menurutnya, jika Su Qingyu pergi karena hal-hal ini, dia akan kalah di keluarga Wu. Awalnya dia ingin memperlakukan mereka dengan baik, tetapi hal seperti ini terjadi. Lupakan saja, ini bukan salah Tuan Wu. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan melanjutkan kerja sama ini. Su Qingyu tahu apa yang dipikirkan Wu Yu. Pada saat yang sama, dia tidak ingin melepaskan kesempatan negosiasi ini dengan Wu. Sebelum itu, apapun yang terjadi, Su Qingyu akan menanggungnya. Bagus sekali. Nona Su dan Nona An, jika kalian butuh sesuatu, jangan ragu untuk meneleponku. Setelah mendengar jawaban Su Qingyu, Wu Yu akhirnya merasa tenang. Batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Selama Su Qingyu tidak pergi, semuanya akan baik-baik saja. Kalian berempat tetaplah di luar pintu dan lindungi Nona Su dan Nona An. Kalian tidak boleh meninggalkan mereka sama sekali. Wu Yu memerintahkan keempat pengawal di belakangnya. Ya, Wu Yu merasa lega hanya setelah pengawalnya menanggapi. Tuan Wu, tidakkah Anda berpikir bahwa seseorang sengaja meletakkan benda ini di sini? Su Qingyu tersadar dari kepanikan tadi, dan memikirkan perilaku para gangster yang menghalangi konvoi, dan merasa sedikit curiga. Pada saat ini, Su Qingyu teringat catatan di bawah bom yang mengancam dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Menyerahkan kerja sama dengan Wu. Ini hanya peringatan. Lain kali itu akan menjadi nyata. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh si intimidator? Su Qingyu merasa ragu, tetapi dia merasa lega setelah mendengar kepastian dari Wu Yu. Setelah dua insiden ini, Wu Yu memberikan perlindungan lebih kepada Su Qingyu dan kelompoknya. Nona Su, jangan khawatir, saya pasti akan. Wu Yu terganggu oleh teriakan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Semua orang di ruangan itu segera menyadari bahwa teriakan itu berasal dari sebelah. Bab 284. Hampir dalam sekejap, semua orang bereaksi, lalu bergegas keluar pintu dan langsung menuju pintu kamar sebelah. Buka pintunya. Wu Yu memberi perintah, dan seorang pengawal di belakangnya segera menendang pintu hingga terbuka. Semua orang bergegas masuk, hanya untuk melihat seorang wanita tergeletak di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menghadap lemari, terlalu takut untuk bersuara. Xiao Luo, ada apa? Su Qingyu mengenali wanita itu. Dia adalah Roy, wakil direktur Departemen Pemasaran Tianya Group dan salah satu anggota penting dalam negosiasi ini. Semua orang mengikuti pandangan Roy dan melihat ke lemari pakaian terbuka di depan mereka. Tubuh seorang wanita berpakaian putih tergantung di sana, bergoyang maju mundur. Rambut panjangnya terurai di depan, menutupi wajah pucatnya. Dia tampak sangat mirip dengan yang ditemui Anlan. Tapi ini mayat sungguhan. 10 menit kemudian, polisi telah menutup hotel tersebut. Roy juga secara bertahap menjadi tenang di bawah kenyamanan Su Qingyu dan yang lainnya. Mungkin karena Anlan pernah melihat mayat palsu sebelumnya, dia tidak menunjukkan terlalu banyak rasa takut saat menghadapi mayat ini. Yang paling tertekan adalah Wu Yu. Su Qingyu dan rombongannya pergi ke Hong Kong atas undangan tuan rumah mereka, tetapi menemui serangkaian hal yang tidak mendukung kerjasama. Untungnya,
Su Qingyu juga telah melihat banyak badai, jika tidak, jika itu orang lain, dia pasti sudah kembali sejak lama. Manajer Yu dan beberapa anggota staf yang ada di sana sebelumnya tampak sangat pucat. 10 menit yang lalu, sebuah lelucon terjadi dan mereka hampir dipecat. 10 menit kemudian, seseorang benar-benar meninggal. Mereka akan diinterogasi oleh polisi. Tuan Wu, senang bertemu dengan Anda. Pada saat ini, seorang pria yang tampaknya memiliki pangkat polisi lebih tinggi berjalan mendekati Wu Yu dan berkata dengan lembut. Inspektur Ma. Wu Yu sedang tidak ingin mendekati pria ini, dan kalimat ini membuat Inspektur Ma terdiam. Nama kepala polisi itu adalah Ma Xing. Dia adalah pengawas senior dan wakil komandan untuk seluruh yurisdiksi. Ketika dia mendengar bahwa telah terjadi pembunuhan di hotel tempat Wu Yu menginap, dia mulai pusing. Nona Su, saya minta maaf atas serangkaian hal yang terjadi hari ini. Di dalam ruangan, Wu Yu mendapati Su Qingyu sendirian untuk meminta maaf dan membungkuk dalam-dalam padanya. Tuan Wu, ini bukan salah Anda. Su Qingyu tertegun sejenak, lalu dengan cepat membantu Wu Yu berdiri. Tuan Wu, tidakkah Anda merasa bahwa rangkaian kejadian hari ini terlalu kebetulan? Grup Tianya kita bukanlah grup bencana, mengapa begitu banyak hal terjadi? Saya sudah mulai menyelidiki. Wu Yu mengangguk, lalu berkata pelan, sebenarnya, saya curiga ada yang sengaja mencoba menghentikan Nona Su. Aku tahu Wu punya dua pilihan kali ini, satu adalah Ji dan yang lainnya adalah Tianya. Su Qingyu duduk di kursi, menyesap air panas dan kembali sadar. Tuan Wu, jika saya mengatakan bahwa saya telah diancam di Yanjing, apakah Anda mempercayainya? Apa? Wu Yu berseru kaget. Su Qingyu mengulangi semuanya tentang ancaman bom dan bahkan mengirim Wu Yu foto catatan itu di ponselnya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Wu Yu tidak menyangka Su Qingyu telah diancam, dan dengan cara seperti ini. Jadi, saya menduga hal-hal ini ada hubungannya dengan keluarga Ji. Su Qingyu berkata dengan dingin. Mungkin, ini ada hubungannya dengan kakak laki-lakiku yang tertua. Wu Yu tersenyum pahit, lalu berkata dengan enteng, sebenarnya, kerjasama ini akan sangat menentukan pilihan pewaris keluarga Wu. Dengan kata lain, jika ayahku memilih keluarga Wu, maka saudaraku menang. Jika ayahku memilih Tianya, maka aku menang. Su Qingyu mengangguk tanpa suara. Meskipun dia tidak pernah mengalami pergumulan internal sebuah keluarga besar, dia tetap tahu sedikit tentangnya. Seperti halnya dalam keluarga kekaisaran kuno, merupakan hal yang umum bagi saudara laki-laki untuk saling membunuh guna bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Keluarga besar tradisional seperti keluarga Wu bagaikan mikrokosmos keluarga kekaisaran kuno. Yanjing, keluarga Ji. Saat malam tiba, kota Yanjing menjadi makmur kembali. Berbeda dengan pemandangan indah di daerah perkotaan, rumah-rumah halaman, yang merupakan bangunan tradisional Yanjing, sunyi dan bebas kebisingan. Ini adalah tempat tinggal keluarga Ji, salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Ini adalah rumah halaman ekstra besar dengan balok ukiran dan kasau dicat, megah dan indah, dan memberikan nuansa rumah halaman tradisional. Pada saat itu, bayangan hitam melintas dengan cepat dan mendarat dengan mantap di atap. Ye-Shikei berpakaian hitam, seolah-olah dia berada di zaman kuno. Namun, yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelinap ke rumah keluarga Ji untuk menanyakan berita itu. Dia mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan, mengalirkan kekuatan internalnya untuk mengaktifkan kemampuan tembus pandang, dan bayangan hitam itu menghilang di malam hari dalam sekejap mata. Ye-Shikei memiliki helm Pluto, yang memungkinkannya bergerak bebas di rumah Ji yang dijaga ketat. Setelah masuk, ia mendapati bahwa meskipun dari luar tampak seperti rumah halaman tradisional, bagian dalamnya tidak ketinggalan zaman sama sekali. Dilengkapi dengan fasilitas modern. Beberapa kamar bahkan memiliki dekorasi bergaya Eropa. Ye-Shikei berkeliling, mencoba mencari kamar Ji Feng. Sial, kenapa keluarga Ji begitu besar? Di mana kamar Ji Feng? Ye-Shikei berkeliaran cukup lama namun tidak dapat menemukan kamar Ji Feng. Di luar pintu rumah keluarga Ji, dia melihat dengan jelas mobil Ji Feng, yang berarti dia sudah kembali ke rumah. Ye-Shikei bersembunyi di sudut dan melihat dari jauh. Hampir semua ruangan menyalakan lampu, kecuali satu yang gelap gulita. Dibandingkan dengan ruangan lain, ruangan itu tampak sangat tidak pada tempatnya. Ye-Shikei sedikit penasaran, jadi dia cepat-cepat berjalan ke pintu kamar dan mendorongnya perlahan hingga terbuka. Penglihatan malam bukanlah tugas yang sulit bagi para praktisi. Ye-Shikei mengamati bahwa dekorasi di ruangan itu sangat sederhana, dengan dinding putih dan beberapa peralatan dasar.
Ye Shikai menyeka meja di ruangan itu dengan tangannya dan tidak menemukan debu, yang berarti seseorang telah membersihkannya. Namun, hal ini tidak dapat disembunyikan dari seorang ahli investigasi. Tidak ada selimut atau bantal di tempat tidur, dan tidak ada sandal di kamar. Yang paling penting adalah Ye Shikai tidak mencium bau manusia. Tidak seorang pun telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ye Shikai terus berjalan maju beberapa langkah dan melihat beberapa bingkai foto di meja samping tempat tidur. Karena penasaran, Ye Shikai mengambil satu dan melihatnya. Itu adalah gambar seorang gadis kecil yang lucu, yang mungkin baru berusia 10 tahun. Wajah kecilnya masih terlihat sangat kekanak-kanakan. Sudut mulut Ye Shikai terangkat sedikit. Dia sangat akrab dengan gadis dalam foto itu. Bukankah ini foto masa kecil Ji Qian? Bab 285. Dalam foto, wajah kekanak-kanakan Ji Qian masih memperlihatkan sedikit senyum, sama sekali tidak seperti wajah dinginnya saat ini. Sejak Ye Shikai mengenalnya, kecuali saat mereka sedang jatuh cinta, wajahnya sebagian besar tegas. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya dengan sedikit rasa jahat dan diam-diam mengambil foto bingkai foto itu. Pada saat ini, Ye Shikai samar-samar mendengar suara langkah kaki, yang sepertinya datang ke sini. Ye Shikai tidak berani ceroboh dan segera bersembunyi di sudut. Di malam yang sunyi, di tengah keheningan keluarga Ji, Ye Shikai seakan bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan irama langkah kakinya pun semakin keras. Ye Shikai menahan napas, ingin melihat siapa orang itu. Langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di pintu ruangan. Ye Shikai segera menyadari bahwa seseorang akan masuk. Terdengar suara pintu didorong terbuka pelan, dan seorang pria perlahan masuk dan menekan tombol di dinding. Dengan bunyi, klik, ruangan menjadi terang. Ye Shikai merasa sedikit bersalah. Sekarang dia seperti pencuri yang terekspos sinar matahari. Untungnya dia membawa helm Pluto di sini, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Ye Shikai memandang orang itu dengan rasa ingin tahu. Dia tampak familiar. Wajah-wajah terlintas dalam pikiran Ye Shikai. Ji Tao, bukankah ini kepala keluarga Ji? Ye Shikai ingat bahwa dia naik panggung untuk berbicara pada pelelangan terakhir. Ye Shikai bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ji Tao perlahan berjalan ke meja samping tempat tidur, dan seperti reaksi pertama Ye Shikai, dia mengambil bingkai foto dan menatap gadis kecil di dalamnya dengan tatapan kebapaan di matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Ye Shikai ingat dengan benar, alasan mengapa Ji Qian tidak ingin kembali mungkin karena keluarganya, tetapi tampaknya Ji Tao memperlakukannya dengan cukup baik. Ye Shikai memperhatikannya sejenak, lalu segera meninggalkan ruangan. Langkah kaki seorang kultivator bagaikan langkah kucing di dalam kegelapan, sunyi dan tenang. Namun, Ye Shikai tidak menyadari bahwa Ji Tao perlahan menoleh dan melihat ke arah pintu kamar begitu dia pergi. Sialan, di mana rumah Ji Feng? Ye Shikai mengutuk dalam hatinya. Halaman rumah keluarga Ji ditata dengan sangat metodis. Ye Shikai belajar banyak tentang formasi dari Sutra Kaisar Xuan. Halaman rumah keluarga Ji ini tampaknya berisi kebijaksanaan pengaturan 8 trigram. Ye Shikai hampir tersesat beberapa kali. Jiwa pedang, sepertinya aku tersesat di sini. Setengah jam kemudian, Ye Shikai menyerah pencariannya sebelumnya seperti lalat tanpa kepala, menemukan sudut, dan beristirahat dengan tenang. Kompleks ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung formasi. Saya kira itu dibentuk oleh seseorang yang kuat. Suara roh pedang terdengar dalam benaknya. Ye Shikai sedikit terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Ji menggunakan formasi hanya untuk penataan bangunan. Jangan kaget, nak. Air di kota Sijiu tidak hanya dalam, tetapi juga berlumpur. Keluarga Ji adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan aku tidak dapat menjelaskan latar belakangnya dengan jelas. Di masa lalu, ada banyak orang bijak dan orang-orang yang kuat. Aku dapat merasakan bahwa meskipun keluarga Ji tampak damai, sebenarnya itu adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Di suatu tempat di rumah besar, aku merasakan energi yang sangat kuat. Sebaiknya kau berhati-hati. Dao Hun mengingatkan. Aku tidak mencari orang bijak yang hebat. Aku hanya mencari orang biasa. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Bagaimana Ji Feng bisa dianggap sebagai orang bijak yang hebat? Lupakan saja, aku akan membantumu sekali lagi. Ikuti saja arahan yang kuberikan padamu. Dao Hun berkata dengan ringan. Apakah kamu tahu jalannya? Ye Shikai bertanya dengan heran. Omong kosong, meskipun aku adalah tubuh jiwa, aku masih sangat peka terhadap penginderaan. Ji Feng dan kamu telah bertemu, dan aku dapat merasakan lokasinya.
Sebagai tubuh jiwa, Daohun sangat pandai dalam hal-hal ilusi. Selain itu, Daohun memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kaya, sehingga dia dapat membantu Yesike menghancurkan formasi keluarga Ji. Mengikuti petunjuk roh pedang, Yesike berputar beberapa kali dan segera tiba di pintu sebuah rumah besar. Yesike menjulurkan kepalanya dan diam-diam melihat ke dalam melalui jendela. Dia melihat Ji Feng mengatakan sesuatu kepada pria di depannya, tetapi karena ruangan itu kedap suara, Yesike tidak dapat mendengar apa yang sedang dikatakan. Sial, akhirnya aku menemukan orangnya, tapi dia tidak bisa mendengarku. Yesike sangat tertekan. Pada saat ini, seorang pria datang dari kejauhan, dan Yesike segera bersembunyi. Yang tidak dia duga adalah pria itu mendorong pintu ruangan sambil memegang sebuah dokumen di tangannya, seolah ingin melaporkan sesuatu kepada Ji Feng. Yesike memanfaatkan kesempatan bagus ini dan menghindar dan bergegas masuk sebelum pintu tertutup. Semuanya, kali ini keluarga Ji dan Wu bertekad untuk memenangkan kerjasama. Ji Feng mengangkat gelas anggur di tangannya, dan yang lainnya juga maju untuk bersulang. Tuan Ji, kali ini kita punya pesaing lain, kata seseorang di antara hadirin. Ya, konon Su Qingyu dari Tianya Group sudah berangkat ke kota Hong Kong secara langsung. Semuanya, harap tenang. Grup Tianya hanyalah lilin yang hampir mati. Beraninya bersaing dengan Hao Wei. Kekuatan keluarga Ji jauh lebih besar daripada Tianya, dan saya telah membahas detail negosiasi dan kerjasama dengan guru tertua keluarga Wu, Wu Zijian. Kali ini, kita pasti akan dapat memenangkan hak untuk bekerja sama dengan Wu. Ji Feng berada di atas panggung, memberikan pidato yang sangat menghasut kepada orang-orang di bawah. Dikatakan bahwa seorang pengusaha yang kuat adalah seorang orator yang baik, dan ini memang benar. Bahkan Yesike hampir terbawa ke irama Ji Feng. Namun, satu hal yang dikatakan Ji Feng benar. Dibandingkan dengan Tianya, keluarga Ji tampaknya memiliki peluang menang yang lebih besar. Ini juga yang paling dikhawatirkan Su Qingyu. Mungkin lawan kali ini memang sedikit lebih kuat. Setelah semua orang pergi, satu-satunya orang yang tersisa di ruangan kosong itu adalah Ji Feng dan pria yang datang membawa dokumen. Xiao Li, apakah kamu sudah selesai dengan semuanya? Ji Feng menoleh ke samping ke arah pria itu dan berkata dengan ringan. Tenang saja, Tuan Ji. Pria itu mengangguk, dan Yesike tiba-tiba menjadi waspada. Tepat seperti dugaannya, luapan amarah membara dalam dadanya. Yesike berharap dia bisa segera muncul dan menghajar kedua pria di depannya. Lagi pula, Tuan Muda Wu sudah membuat rencana untuk terus-menerus mengganggu dan mengintimidasi Su Qingyu dan kelompoknya, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Pria bernama Xiao Li melanjutkan. Bagus sekali. Jika aku berhasil bekerja sama dengan Wu Zijian kali ini, aku akan memiliki lebih banyak pengaruh di keluarga Ji. Haha, Ji Feng tidak bisa menahan tawa. Yesike tertawa diam-diam di dalam hatinya. Ada agen rahasia tepat di depannya, tetapi dia bahkan tidak bisa melihatnya. Dari mana dia mendapatkan keyakinan seperti itu? Tetapi putra kedua dari keluarga Wu, Wu Yu, tampaknya menjadi sumber masalah. Ji Feng berkata ringan setelah tenang. Jangan khawatir, Presiden Ji. Tuan Muda Wu telah menyewa organisasi roh makam. Wu Yu sudah mati kali ini. Bersambung.